Selamat datang kembali, welcome home buat setiap saudara dalam kebaktian jam 8 pagi. Coba lihat kanan kiri, katakan Tuhan mencintai kita semua. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, tahun ini kita banyak belajar tentang influence atau pengaruh. Kenapa? Karena hidup kita adalah dipenuhi dengan pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Tetapi kita juga harus membawa pengaruh-pengaruh bagi sekitar kita. Nah, bulan ini saudaraku, kita akan banyak belajar, subtema kita adalah culture atau budaya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar tentang culture atau budaya? Mari kita lihat jawaban Alkitab dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lihat ayat ini dalam terjemahan daripada Amplified Bible, bahwa kamu telah ditebus from the useless, fruitless way of living inherited by tradition from your forefathers. Kamu, setiap kita telah ditebus oleh darah Yesus untuk apa? Agar kita merdeka dari semua cara hidup kita yang tidak berguna, yang tidak berbuah, yang kita warisi dari tradisi nenek moyang kita. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara sekalian, ternyata Alkitab mengingatkan, mengajar buat kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus saudara dan saya, bukan hanya menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Tetapi ayat ini berkata, juga Yesus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan itu adalah tradisi-tradisi atau culture atau budaya yang kita terima dari nenek moyang kita. Nah, saudara sekalian, jadi ternyata kita belajar bahwa Tuhan Yesus menebus kita agar kita merdeka dari budaya-budaya yang salah. Dan kita hidup di dalam budaya-budaya yang benar. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah True Culture atau budaya yang benar. Nah, saudara sekalian, kita belajar bagaimana kita bisa hidup dalam budaya yang benar. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya atau culture adalah the way of life, cara hidup sebuah komunitas. Itu adalah culture, cara hidup sebuah komunitas. Ya, budaya juga adalah pola kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Setiap saudara dan saya pasti punya budaya, ya kan? Nah, culture atau budaya ditentukan oleh apa? Ternyata ditentukan oleh nilai yang dipercayai. Kalau orang mempercayai sesuatu, dia menaruh sebuah value, dia menaruh sebuah nilai, maka apapun yang dia lakukan akan tertuju kepada value yang dia percaya. Contoh, saudaraku, kalau orang value-nya adalah yang penting saya dapat untung, yang penting saya dapat duit banyak, yang penting saya jadi orang kaya. Lihat, maka budaya yang dia lakukan adalah apapun yang terjadi, baik itu yang legal maupun yang ilegal, dia akan lakukan. Yang penting dapat uang. Dan itu termasuk yang membentuk budaya. Apalagi, termasuk tradisi yang diturunkan oleh orang tua kita, oleh juga keluarga besar kita, dan juga oleh yaitu bangsa kita. Lalu juga culture ditentukan oleh makna yang tersembunyi di dalamnya. Makna yang tersembunyi di dalamnya. Tahukah Anda bahwa setiap budaya itu ada makna, ada arti-arti di dalamnya. Nah, saudaraku, saya melihat begini, saudaraku, bahwa setiap manusia pasti hidup dengan budayanya masing-masing. Ya kan? Contoh, saudaraku, setiap rumah tangga pasti punya culture yang berbeda dengan keluarga yang lain.
Saudara tahu nggak, ada orang ketika masuk ke rumah seseorang, maka semua anggota keluarga harus melepas sepatu yang dari luar dan kemudian mereka memasuki rumah tanpa pakai sepatu atau sandal yang adalah sandal khusus di dalam rumah. Nah, itu budaya dari beberapa keluarga. Tapi ada keluarga yang lain, saudaraku, nggak ada budaya begitu. Mereka boleh pakai sepatu dari luar, masuk ke dalam rumah, bahkan bisa masuk ke dalam tempat tidur, bahkan sepatunya bisa dipakai, saudaraku, pada saat tidur di tempat tidur. Ada nggak kayak gitu? Ada, ya kan? Itu adalah culture budaya setiap keluarga yang berbeda. Contoh lagi, setiap restoran juga pasti punya culture yang berbeda. Saudaraku, contohnya begini, bedakan antara restoran Chinese food dengan Western food. Ya, begitu Anda datang, kalau saudaraku datang ke Western food, Anda akan disambut yaitu dengan ramah dan berkata, "Hi, how are you?" Ya kan? Tapi kalau Anda datang ke restoran Chinese food, begitu Anda datang, mereka akan berkata, "How many? How many? How many?" Ya kan, saudaraku? Lihat culture-nya, budayanya beda. Setiap perusahaan, setiap toko juga budayanya beda. Culture di Walmart itu beda dengan culture di Target. Dan kalau Anda datang ke saudaraku setiap toko itu, Anda lihat bahwa semua berbeda. Nah, dengar baik-baik. Yesus itu mati di kayu salib. Ternyata bukan cuma urusan dosa kita, tapi Dia mau agar semua kita berubah dari budaya-budaya yang salah, berubah jadi budaya-budaya yang benar. Setuju katakan amin. Nah, yang menarik begini, pada saat Yesus melayani di dunia 2000 tahun yang lalu, Ia bisa hidup berbaur dengan budaya bangsa Israel. Nah, kenapa? Karena Yesus dilahirkan dari bangsa Israel. Makanya dia bisa berbaur dengan budaya tradisi orang Israel. Nah, jadi saudaraku, mana buktinya? Kita lihat Tuhan Yesus dibesarkan di kota Nazaret, ya kan? Makanya dia disebut sebagai apa? Orang Nazaret atau orang Galilea. Sebenarnya Anda tahu, Nazaret itu kota kecil, ya kan? Sementara kota besar di sana adalah Yerusalem. Waktu itu, kalau sekarang lebih besar Tel Aviv. Nah, kalau waktu itu zaman itu adalah Yerusalem. Jadi maaf kata, orang Yerusalem, kota besar, kota metropolitan, menghina, mengejek, merendahkan orang Galilea yang dianggap kampungan. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Yesus orang Nazaret. Nah, itu artinya apa? Mereka sadar Yesus hidup dari Nazaret, dibesarkan dari Nazaret, maka budaya kota Nazaret yang Yesus lakukan. Bahkan, saudaraku, Tuhan Yesus melayani, tampilannya pun juga sesuai dengan zaman waktu itu. Ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, kenapa ya Yesus selalu kalau di film pasti rambutnya gondrong? Ya, kenapa? Karena saya berkata bahwa itu budaya waktu itu. Seandainya Yesus waktu itu lahir di China, di Tiongkok, pasti rambut Yesus adalah model kaipang, saudara. Nah, Anda tahu ya, dan kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, saya yakin rambutnya Yesus nggak gondrong, rambutnya Yesus spiky. Bahkan juga Yesus tidak pakai baju yang kayak baptisan, ya toh, tapi sekarang akan pakai apa? Jas yang keren seperti saya, bahkan juga sepatu sneaker atau juga bahkan celana jeans. Dan Anda tahu, Yesus bisa beradaptasi dengan budaya yang ada. Bahkan Yesus mengajar dan membuat mujizat. Lihat, yang pertama dia pakai 6 tempayan yang menurut tradisi orang Yahudi untuk membasuh kaki. Dipakai Tuhan untuk apa? Mengubah air berubah jadi anggur yang manis. Jadi gini saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar betul-betul bahwa kita harus bisa membaur dengan budaya yang ada di sekitar kita. Setuju kan? Amin. Nah, tapi dengar baik-baik. Tidak semua budaya jelek, tetapi tidak semua budaya baik. Saya ulang lagi statement ini. Tidak semua budaya jelek, tetapi tidak semua budaya baik. Nah, sebagai influencer kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus, maka kita harus hidup dengan budaya yang benar.
Walaupun kita ada di kota Philadelphia, di Amerika yang yang serba bebas, tapi mari kita tetap hidup dalam culture budaya yang benar. Nah, saudaraku, kita akan belajar apa sih sikap orang percaya dengan budaya yang ada di sekitarnya. Maka kita lihat ada beberapa rahasia. Yang pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan suara keras. Saya mau dengar suara Anda. Semua baca, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah apa? Kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Yang sempurna. NIV version berkata, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan copy semua budaya dan kelakuan behavior daripada dunia ini. But let God transform you. Biarlah Tuhan mengubah engkau into a new person by changing the way you think. Diubah menjadi pribadi yang baru dalam Kristus melalui perubahan cara kita berpikir. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Kita ini ada di tengah dunia. Dan kita ini lihat dunia penuh dengan banyak budaya yang terus ada dan berusaha mewarnai kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan kamu harus tahu budaya mana yang sesuai kehendak Tuhan, budaya mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan, budaya mana yang berkenan kepada Allah, budaya mana yang tidak berkenan pada Allah, budaya mana yang sempurna, dan budaya mana yang tidak sempurna. Dan dari ayat ini saya bisa menyimpulkan sikap benar orang percaya terhadap budaya yang pertama adalah bisa menyaring budaya. Be able to filter a culture. Bisa menyaring budaya. Ayo ucapkan keras, 2, 3. Bisa menyaring budaya. Kenapa saudaraku? Kita saja waktu makan ikan laut, ya kan? Saudara-saudara, waktu kita makan ikan laut, kita pasti hanya makan dagingnya saja, betul? Tulangnya, durinya kita filter, kita pisahkan untuk tidak kita makan. Nah, kita harus bisa menyaring, memfilter budaya mana yang bisa kita terima dan budaya mana yang tidak boleh kita terima. Nah, Alkitab merupakan standar kebenaran. Kata bersama saya, Alkitab adalah standar kebenaran. 2, 3. Yang harus kita pegang teguh. Untuk saudara tahu mana yang boleh saya terima, budaya mana, kebiasaan orang Amerika mana yang boleh saya terima, kebiasaan orang Philadelphia mana yang saya boleh terima dan yang harus saya tolak. Standarnya adalah dari Alkitab. Sebuah contoh, saudaraku. Kalau Anda tahu ikan di dalam laut, saudaraku, itu hidup di dalam laut, airnya laut asin. Tetapi lihat, saudaraku, daging ikan itu tetap tawar, tidak ikut asin. Nah, kenapa? Karena ikan itu masih punya kehidupan. Tetapi sejak ikan itu mati, maka kadar garam itu akan merasuk ke tubuhnya dan membuat ikan itu jadi salty fish. Ya kan saudaraku? Nah, selama kita hidup di dunia ini, bahkan orang berkata Amerika secara rohani sudah di Sodom dan Gomora. Amerika sudah seperti yaitu Babel di akhir zaman. Dan Anda tahu saudaraku, walaupun kita hidup di dunia yang semakin jahat, selama kita hidup di dalam kebenaran Alkitab, maka semua pengaruh budaya dunia yang jelek tidak akan bisa mempengaruhi saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Jadi kita harus hidupi firman. Kita harus hidup di dalam Yesus. Bahkan Paulus bilang begini, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul. Tahyul itu apa? Ya semua tradisi-tradisi yang dipercaya dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, saudaraku, saya berkata sama saudara, kita harus bisa memfilter, menyaring setiap budaya. Katakan yes. Katakan yes.
Contoh saudaraku, ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas, kenapa ya saya masak nasi hari ini, waktu saya buka rice cookernya ternyata masih mentah. Dan ini kata orang tua-tua dulu, kalau itu ternyata begitu, berarti akan ada orang yang saya cintai yang akan mati. Jadi dia ketakutan, doain saya Pastor Lukas, kenapa masak nasi tapi mentah? Saya berkata, Bu, jangan percaya itu lagi. Jalan keluarnya adalah ganti rice cooker yang baru. Berarti rice cooker ibu rusak. Nah ada banyak orang tanpa sadar sampai sekarang. Terus saudaraku menerima tahyul, dongeng-dongeng nenek tua dan sebagainya. Lalu masih dipercaya. Hati-hati saudaraku. Kita harus bisa memfilter mana budaya yang bisa diterima, mana yang harus ditolak. Matius 15 ayat 3. Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu, by your tradition? Mengapa kita kemudian melanggar perintah Tuhan gara-gara tradisi? Nah, hati-hati saudaraku. Saudara, mungkin tradisi dari Indonesia, orang-orang sudah mulai agak luntur. Tapi tanpa sadar saudara mulai terpengaruh dengan tradisi-tradisi yang ada di Amerika. Contohnya adalah apa? Tradisi untuk free sex. Oh, lihat di kanan kiri, orang yang akhirnya asal suka sama suka, sudah nggak apa-apa. Tradisi kemudian untuk apa? Untuk menjadi orang yang haters, untuk menjadi orang yang mencaci maki di sosial media, dan sebagainya. Nah, mari kita belajar. Cara menyaring budaya, memfilter budaya adalah apa? Apakah budaya itu sesuai dengan Alkitab? Nah, ini yang paling penting. Jadi apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kayaknya baik, tapi tidak sesuai dengan Alkitab, ya nggak boleh. Ya kan? Apalagi, apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau justru budaya itu, culture itu membuat hati Tuhan sedih? Apakah mempermuliakan nama Tuhan? Atau justru mempermalukan nama Tuhan? Nah, contoh saudaraku, lihat bagaimana hari-hari ini ada banyak orang, saudaraku, mau free, mau merdeka, mau bebas. Dari semua cara dia berpakaian, dia vulgar berpakaiannya, dia kemudian pergaulannya pun vulgar. Saudaraku, sekali lagi, kita adalah orang percaya. Di mana saudara tidak boleh hanya mengcopy, meniru semua influencer dunia untuk kita adopsi. Tapi mari tetap harus filter, harus jaga dengan baik, harus saring apakah sesuai Alkitab, apakah menyenangkan hati Tuhan, dan apakah mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, contoh adalah apa? Hari-hari ini saudara harus waspada. Kenapa? Karena kita sedang dibombardir, terutama di Amerika, dengan yang namanya film-film, dengan semua yang namanya orang-orang penting, yang ternyata mereka mulai menunjukkan diri sebagai LGBTQ. Nah, saya sarankan saudara, Anda yang belum ikut dalam Zoom pemuritan hari Jumat kemarin, Anda lihat dengan baik, selama 2 jam itu saudaraku, ada tanya jawab, akan menolong saudara. Nah, sekali lagi saudaraku, Tuhan cinta orang LGBTQ. Tetapi Tuhan mau supaya mereka kembali hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Setuju kan? Yes. Gereja tidak boleh menghakimi, tapi gereja justru harus menolong mereka. Sebab apa? Sebab ternyata saudaraku, seringkali ada orang Kristen sudah cuma menghakimi. Kamu salah, kamu berdosa, kamu masuk neraka. Tapi kita tidak menunjukkan bagaimana cara untuk mereka merdeka. Saudara sekalian, ternyata ada beberapa penyebab orang bisa jadi LGBTQ, jadi gay atau lesbi. Anda tahu saudaraku, mereka, kelompok mereka itu saudaraku memberikan sebuah dalil. Oh, ada yang jadi begitu karena faktor genetika. Ya, karena di dalam genetikanya ada sesuatu yang spesial yang akhirnya membuat mereka jadi seperti gay itu. Ternyata Anda tahu, diteliti tidak ada. Kenapa saudaraku? Karena di Amerika juga ada 2 orang kembar, anak kembar laki-laki. Dan Anda tahu kalau kembar itu berarti genetikanya sama persis. Betul saudaraku? Dan ketika 2 laki-laki ini bertumbuh jadi dewasa, ternyata yang satu homo, yang satu heteroseksual.
Dan Anda bisa bayangkan, saudaraku, seandainya karena ada genetika orang menjadi homo atau lesbi, maka kalau yang satu lesbi atau yang satu homo, maka yang kembarannya juga akan homo atau lesbi. Tetapi ternyata tidak karena genetika. Oh, mereka berkata karena ada kelainan di otak, ada sesuatu yang berbeda, karena ada satu bagian otak mereka yang agak mengecil. Buktinya apa? Mereka membedah beberapa kelompok LGBTQ yang sudah mati, lalu kemudian dilihat otaknya ada yang mengecil. Anda tahu akhirnya diteliti, mereka yang dibedah itu adalah kelompok G yang terkena HIV. Dan ternyata salah satu penyebab atau dampak daripada penyakit HIV akan ada bagian otak mereka yang mengecil. Jadi kalau mereka berkata bahwa karena ada kelainan di otak maka kami seperti itu tidak benar. Kenapa? Karena justru karena kena HIV maka saudaraku mereka menjadi seperti itu otaknya. Nangkap saudara ya? Nah, apa penyebab mereka seperti itu? Karena 3 hal. Yang pertama masalah jiwa, psikis problem. Saudaraku, ketika anak itu, saudaraku, trauma dengan orang tuanya, pernah di-abuse, mungkin punya papa yang abuser, punya papa yang pernah melakukan yang keras, maka dia benci dengan laki-laki, maka anak wanita itu suka dengan sesama wanita. Hati-hati, makanya parenting itu harus kita perhatikan serius. Bahkan juga, saudaraku, masalah jiwa, karena anak umur 0 sampai anak umur 3, itu menentukan tentang identitas gender mereka. Kenapa? Kalau sampai orang tuanya malah anak laki dikasih boneka, dikasih rok, dikasih lipstick, lucu. Karena mereka menginginkan anak wanita. Hati-hati, itu anak laki-laki mulai bingung, confused. Aku ini laki atau wanita? Dan itu persoalan yang akhirnya berdampak ke jiwa. Penyebab berikutnya, masalah lingkungan. Karena kumpul dengan orang-orang demikian, akhirnya menular, saudaraku. Ya kan? Makanya saudaraku harus jaga pergaulan. Juga yang paling utama, kenapa mereka seperti itu? Karena masalah rohani. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Roma 1, karena orang menyembah berhala, akibatnya mereka jatuh ke dalam kesesatan, yaitu ke dalam hubungan seks sejenis. Dan Anda tahu mungkin orang berkata, tapi kan zaman modern mereka nggak nyembah patung, Pastor Lukas. Berapa banyak orang yang menyembah uang, materi. Berapa banyak orang yang menyembah freedom, kebebasan. Dan akibatnya mereka jatuh ke dalam soal-soal demikian. Sekali lagi kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tapi kita harus bawa mereka kembali kepada firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita harus bisa mengajar anak-anak kita. Karena di sekolah mereka sedang di brainwash. Oh, it's okay. Kalau kamu nggak mau terima mereka, kamu melanggar human right. Anda tahu ternyata hak asasi manusia itu adalah hak untuk hidup, bukan hak untuk mati. Dan Anda tahu, saudaraku, itu artinya kenapa di semua negara tidak ada pemerintah yang menyetujui untuk rakyatnya bunuh diri. Kenapa? Rakyat justru dilindungi untuk bisa hidup. Nah, sama kelompok itu, saudaraku, adalah kelompok yang mereka justru membawa kepada begitu banyak penyakit, dan juga ternyata akibatnya mereka mengalami banyak bunuh diri karena ada problem di jiwa mereka yang tidak bisa dibereskan. Saya percaya hanya Yesus dan kasih Yesus yang sanggup membebaskan mereka semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kata bersama saya, bisa memfilter budaya. 2, 3. Yang kedua, sikap benar orang percaya. Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat dalam The Message Bible. You are here to be salt seasoning that brings out the God's flavor of this earth. Kamu ada di dunia ini sebagai sebuah garam yang memberi rasa, yang membawa keluar, yang mempengaruhi dunia dengan apa? Dengan yaitu rasa atau God's flavor, rasanya Tuhan. Lihat 14 dalam The Message, you are here to be light, bring out the God's color in the wood. Kamu ada di sini sebagai terang dunia untuk membawa warnanya Tuhan
di tengah-tengah dunia. Sudah lihat, di atas ini sekarang lampunya warnanya putih. Makanya wajah saya jadi putih. Tapi kalau dirubah warnanya hijau, lampunya jadi hijau, maka wajah saya akan hijau. Nah, dengar saudaraku, kita ini adalah garam dan terang dunia. Garam itu memberi rasa, mempengaruhi. Dan juga terang itu saudaraku, akan mengusir kegelapan dan mengubah warna yang ada di ruangan tersebut. Nah, artinya apa saudaraku? Yang pertama tadi kita harus memfilter budaya. Yang kedua, saudaraku, bisa memberi makna baru. Be able to give a new meaning. Kata bersama saya keras, bisa memberi makna baru. 2, 3. Nah, sebagai garam dunia, kita harus bisa mempengaruhi budaya dunia dengan memberikan makna baru. Pastor Lukas maksudnya apa? Saya beri contoh sederhana. Sampai hari ini masih ada perdebatan di antara orang Kristen. Bolehkah kita merayakan Natal 25 Desember? Sebagian kelompok berkata tidak boleh. Karena itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang diperingati oleh Kaisar Konstantinopel, Roma, yang akhirnya dirubah jadi hari kelahiran Yesus. Jadi kalau kamu rayakan Natal 25 Desember berarti kamu menyembah Dewa Matahari. Sementara sebagian orang percaya yang lain berkata boleh. Karena ternyata mereka punya data dan punya bukti bahwa orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula mereka merayakan hari kelahiran Yesus 25 Desember jauh sebelum Konstantinopel itu saudaraku menjadi orang Kristen. Nah, nangkap saudaraku. Sekarang pertanyaannya, jadi kalau gitu Pak, confuse Pak, mana yang boleh? Saudaraku, dengar baik-baik. Seandainya benar 25 Desember dulunya adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Bagi kita sekarang BMC, selama kita ada kesempatan, kita buat ibadah Natal, mau 24, 25, tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting kita tidak menyembah Dewa Matahari. Yang penting kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Warna yang baru kita berikan, makna yang baru kita masukkan, bahwa ternyata Natal tidak ada yang lain yang disembah, yang kita sembah hanya Yesus. Katakan yes. Kenapa kita buka ibadah 24 dan 25 Desember? Karena ternyata itu adalah saat Kristen kapal selam muncul kembali ke permukaan. Anda tahu? Nah, kalau gereja malah menentang Natal, menutup pintu gereja dan tidak membuka ibadah, jangan-jangan nanti mereka lihat, oh gereja tidak ada kebaktian, lalu mereka tidak ke gereja, tapi ke kasino. Tidak ada yang amin. Mereka kemudian ke diskotik. Nah, daripada demikian, gereja buka pintu, kita buat ibadah celebration, karena hanya Yesus yang dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi bisa memberi makna baru. Ya, contoh lagi. Saya mau tanya buat saudaraku. Orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Wah, ini kan Jumat depan ini. Lalu boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Wow, itu kan hari rayanya orang Buddha dan orang Konghucu. Anda salah. Ternyata Imlek itu adalah hari raya untuk masuk tahun baru setelah berakhirnya musim dingin, masuk musim semi dari orang China. Jadi ternyata tidak berkaitan dengan soal agama tertentu, tapi soal yaitu saudaraku perayaan tahun baru. Nah saudaraku, saudara tahu nggak apa sih arti Imlek? Perayaan tahun baru itu kenapa? Saudaraku, nah ini menurut legenda, ternyata saudaraku setiap pergantian musim dingin ke musim semi, di China muncullah seekor binatang raksasa. Kok sulit banget. Binatang raksasa. Ya kan? Ini belum makan soalnya. Muncullah binatang raksasa bernama Nian. Di mana binatang raksasa Nian ini ketika muncul dari dasar laut, lalu kemudian mendatangi desa di Tiongkok, lalu kemudian memakan hasil panen, memakan ternak yang ditemui, bahkan memakan penduduk desa yang dia temui. Nah, karena itu, saudaraku, akhirnya orang-orang desa itu setiap kali pada pergantian musim dingin ke musim semi, mereka meletakkan makanan di depan pintu rumah mereka. Agar apa?
agar Nian hanya memakan makanan-makanan yang disediakan di depan rumah mereka, tetapi tidak makan orang yang di dalam rumahnya. Dan akhirnya menurut legenda, satu hari orang desa melihat dari dalam rumah mereka. Nian lari ketakutan saat melihat ada anak kecil pakai baju warna merah. Nah, akhirnya setiap tahun baru penduduk menggunakan baju warna merah, menggunakan lampion warna merah, menggunakan gulungan kertas warna merah, ditaruh di jendela, di pintu. Agar apa? Tujuannya agar Nian, saudaraku, kemudian takut. Dan penduduk desa membunyikan bunyian tabu-tabuan yang keras. Supaya apa? Supaya Nian itu takut. Nah, itulah tradisi daripada Imlek. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memberi makna baru kepada tradisi Xinjia tersebut? Perayaan Imlek harus diberi makna baru, bahwa yang akan memberi berkat bukan yang lain, tapi hanya Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi nggak boleh menyembah kepada yang lain, tetapi hanya kepada Yesus. Dan kita percaya, iblis yang disebut Nian tadi, itu tidak pergi karena pakai baju warna merah. Tidak takut karena ada lampion merah. Tidak takut karena ada petasan. Tapi iblis takut karena ada kuasa darah Yesus yang menyertai saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan biasanya mereka dulu menyediakan makanan banyak, kemudian jendela dibuka, pintu dibuka, supaya apa katanya? Supaya keluarga bisa datang kumpul makan bersama dan rezeki datang masuk. Dan saudara sekalian, betapa indahnya kalau Imlek, keluarga kumpul bersama, makan bersama untuk mempererat yaitu suasana kekeluargaan. Kalau yang itu enggak ada masalah. Bahkan juga ada budaya kemudian membagi angpau. Ya kan? Membagi angpau. Dan katanya dalam era new normal ini angpaunya berbeda. Isinya bukan uang, isinya masker, saudaraku. Dan saudaraku, nah itu adalah sesuatu yang arti baru yang kita beri. Ingat, yang tidak boleh oleh orang Kristen lakukan waktu Imlek adalah apa? Tidak boleh menyembah dewa-dewa atau arwah-arwah orang mati, nenek moyang. Itu tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah Yesus Kristus Tuhan saja. Dan kita tidak boleh menerima show-show. Percaya nanti tahun ini tahun apa? Lembu. Ya toh. No, dalam nama Yesus. Kita tidak boleh percaya horoskop. Kita nggak boleh percaya ramalan-ramalan. Tapi kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Hari depan kita penuh dengan kebahagiaan. Walaupun melewati pergumulan, tapi ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, cara memberi makna baru adalah apa? Gunakan budaya untuk membawa orang datang kepada Yesus. Oke, ajak keluarga Anda datang ke rumah Anda makan perayaan Imlek. Makan rame-rame ke restoran. Tapi kemudian di situ Anda bersaksi tentang Yesus. Betapa Yesus baik. Dan ajak mereka terima Yesus. Dan akhirnya ke gereja. Itu adalah budaya yang diberi makna yang baru. Contoh lagi adalah berikutnya adalah apa? Relevan dengan zaman. Tetapi tetap memegang standar Alkitab. Saudara dengan penampilan Anda boleh relevan. Ya kan, saudara mau cat rambut boleh, ya kan. Anda mau kemudian potong rambut modelnya tertentu boleh saja, nggak ada masalah. Tapi tetap harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kita budaya Indonesia, cocok atau tidak, ya kan? Kenapa? Saya melihat ada orang, saudaraku, yang akhirnya catnya warna tertentu. Saudara, maaf kata, ternyata saya waktu lihat ketawa, saudaraku. Kenapa? Bukan kayak manusia, kayak burung kakak tua, saudaraku. Ya kan? Nah, tapi anyway, mari kita belajar relevan dengan zaman, tetapi tetap memegang standar Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir, sikap benar orang percaya terhadap culture, Kolose 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap outsider, terhadap orang luar. Orang di luar gereja, orang yang belum percaya Yesus. Kita harus hidup penuh dengan hikmat. Dan cara kita berkata-kata harus tetap penuh dengan kasih. Dan dari 2 ayat ini saya bisa menyimpulkan yang ketiga yang terakhir. Kita harus belajar toleransi. Learn to be tolerant. Belajar toleransi. Ucapkan bersama saya keras. 2, 3. Nah, kenapa saudaraku? Orang percaya harus bisa membawa diri dengan bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang kemudian eksklusif. Tapi lihat garam dan terang. Itu justru nyampur dengan kegelapan dan juga nyampur dengan makanan. Nah, artinya begini, saudara dan saya harus bisa membawa diri dengan baik. Jangan sampai kemudian malah kita dipengaruhi oleh yang buruk. Tapi justru kita harus mempengaruhi yang buruk jadi baik. Ya kan? Nah, toleransi itu maksudnya apa? Toleransi adalah sikap menghormati. Tetapi bukan berarti kompromi. Saudara, bedakan antara toleransi dengan kompromi. Ada orang, namanya toleransi. Nanti kemudian kalau dia kumpul dengan orang-orang dunia yang kemudian mabuk-mabukan, yang kemudian drugs, yang kemudian free sex, ya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama brother. Itu orang bodoh. Dia tidak punya warna kerajaan sorga. Kita boleh menghormati, kita menghargai teman-teman kita yang berbeda. Tapi tetap kita tidak bisa kompromi. Aku punya pendirian bahwa tetap apa yang Alkitab ajarkan adalah kebenaran standar dari Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, cara belajar toleransi adalah apa? Bisa menghargai perbedaan. Ya, saudaraku, jadi walaupun suami istri ada banyak perbedaan karena dari latar belakang budaya keluarga berbeda-beda, tapi jangan jadi ribut, tapi justru bisa menghargai perbedaan. Yang satu si istri mungkin terlalu rapi, suaminya tidak rapi sama sekali. Saudaraku, nah kita nggak usah ribut, suami istri saling melengkapi, katakan amin. Lalu apa saudaraku? Bisa menjelaskan kebenaran dengan hikmat. Jangan cuma main menghakimi, pokoknya itu dosa. Tapi mari kita belajar menjelaskan. Ini loh, kamu tahu enggak, Tuhan tuh sayang kamu. Dan kita bisa beri pesan buat teman-teman kita yang gay maupun lesbi. Bahwa kamu harus tahu, kamu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Dan yang paling penting kamu harus tahu, kamu bisa hidup tanpa seks. Kamu bisa hidup tanpa pasangan yang lain. Tapi kamu tidak bisa hidup tanpa Yesus. Karena hanya Yesus yang memberi kebahagiaan dan kepuasan sejati. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Jangan cuma kita main hakimi, saudaraku. Tapi mari kita bisa menjelaskan dengan penuh hikmat. Dan berikutnya adalah apa? Mencontohkan budaya kerajaan Kristus. Yang lain keluarganya selingkuh. Aku tunjukkan, aku setia dengan pasanganku. Dan keluargaku bahagia. Yang lain korupsi. Aku tunjukkan aku tetap jujur dan takut akan Tuhan. Dan aku tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang lain free sex. Tapi kita tunjukkan sebagai anak muda. Kita tetap hidup dalam kekudusan. Sehingga orang melihat akhirnya kamu berbeda. Karena kamu ternyata adalah anak kerajaan Tuhan. Yang lain suka maki-maki, ngomong kotor dan sebagainya di kerjaan. Saudara berbeda. Anda selalu bersyukur memuji Tuhan. Lalu mereka akan tanya, kamu kok beda sih? Iya, karena pendetaku mengajari aku harus menunjukkan Yesus di dalam pekerjaan dan dimanapun aku berada. Amin, saudaraku. Amin. Jangan malah cari contoh, memberi contoh yang jelek-jelek. Tuh, lihat ada pasangan gay tapi bahagia. Tuh ada yang kawin cerai tapi bahagia. Loh, Anda salah. Tunjukkan kita berbeda. Orang melihat hidup kita dan orang mengingini Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena kita mencontohkan budaya kerajaan Kristus. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, seorang influencer kerajaan Kristus harus menghidupi budaya yang benar. Dan sikap benar orang percaya terhadap budaya
Yang pertama, bisa menyaring budaya. Tidak semua budaya Anda harus copy dan harus Anda lakukan, tapi Anda filter apakah sesuai Alkitab, apakah menyenangkan Tuhan, dan apakah mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bisa memberi makna baru. Kalau budaya itu ternyata kita bisa masukkan Kristus di dalamnya, Anda boleh lakukan. Dan yang ketiga, belajar toleransi. Ingat, kita harus bisa membawa diri dengan baik di tengah dunia. Tapi ingat, toleransi berbeda dengan kompromi. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia, tapi kita harus bisa toleransi. Siapa yang berkata, aku mau punya budaya yang benar? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, sungguh. Ayo kita berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan.